Sekarang mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul hawadis artinya berbeda dengan yang baru, berbeda dengan baharu, berbeda dengan makhluk. Jadi makhluk itu baru karena sebelumnya ada lalu menjadi ada, itu namanya baru. Sebelumnya enggak ada, kemudian ada, berarti baru ada. Kalau Allah enggak ada baru, enggak didahului ketidakadaan. Ya, Ustaz, silakan. Sibuk ya. Kemudian mustahil Allah sama dengan makhluk. Mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Jadi mukhalafatul lil hawadis itu berbeda dengan makhluk. Mustahil sama dengan makhluk, namanya mumatsalatul lil hawadis. Jadi mukhalafah itu berbeda, kalau mumatsalah itu sama. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Gitu. Jadi kalau terlintas dalam pikiran kita ini, apapun yang terlintas, ya itu semuanya makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi apapun yang terlintas dalam dirimu, Allah nggak seperti itu, gitu loh. Soalnya nanti ini kalau kita nggak memahami ini, nanti dalam sakaratul maut, setan itu menggoda kita. Setan itu datang di saat kita sakaratul maut, kemudian dia menyerupai guru kita. Kalau sudah namanya guru yang ngomong kan kita percaya, ya kan? Gitu. Wah, terus ada bentuk yang lain yang mengaku dirinya Tuhan. Gitu. Nah, kita kan nggak percaya. Kita nggak percaya karena Tuhan itu kan tidak seperti apa-apa, nggak boleh diseperti-sepertikan, nggak ada menyamai. Tapi ada sosok yang menyerupai apa itu sosok makhluk yang mengaku dia sebagai Tuhan. Kita disuruh ngakuin, gitu. Kita disuruh ngakuin. Nah, begitu kita nggak mau mengakuin karena kita udah pernah belajar bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak ada serupanya. Terus datang guru. Nah, guru membenarkan. Wah, guru membenarkan. Nah, guru kita masih nggak percaya. Terus datang yang mengatasnamakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus dia juga membenarkan, benar itu, itulah Tuhan kita. Nah, makanya kita punya kunci. Apa kuncinya? Apapun yang terlintas dalam diri kita, Allah tidak seperti itu. Nah, kita kan bayangin nih, bayangin apa saja itu gitu. Karena kita kan namanya nggak tahu kan kadang-kadang bayangin macam-macam. Nah, apapun yang ada dalam bayangan pikiran kita, Allah tidak seperti itu. Itu kuncinya. Supaya nanti kita ketika sakaratul maut nanti ada makhluk yang seperti apa yang mengaku sebagai Tuhan, gitu. Nah, kita itu sudah diselamatkan oleh itu. Nah, ini perlunya kita memahami mukhalafatul lil hawadis. Ya. Ini ketauhidan. Ya, supaya kita kenal Allah. Allah itu wujud dan wujudnya itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya. Terus Allah itu qidam. Tidak ada yang mendahuluinya. Terus Allah itu baqo.
Allah itu tidak ada akhirnya. Terus mukhalafatul lil hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluk. Selain Allah itu makhluk. Malaikat ya makhluk, nabi ya makhluk, rasul ya makhluk, manusia ya makhluk, jin ya makhluk, setan ya makhluk. Nah gitu. Jadi Allah itu tidak seperti makhluk. Kemudian mukhalafatul hawadis, Allah berbeda dengan makhluk, berbeda dalam zatnya, berbeda dalam sifatnya, berbeda dengan af'alnya. Ya, zatnya nggak sama dengan makhluk, sifatnya nggak sama dengan makhluk, perbuatannya nggak sama dengan makhluk, gitu. Nah, zat Allah itu bukanlah berupa benda yang membutuhkan tempat menurut ukuran luasnya. Yang namanya benda, kalau dia bendanya ukurannya segini, mesti membutuhkan tempat yang ukuran segini. Gitu? Jadi benda itu membutuhkan tempat sesuai dengan ukuran. Allah tidak seperti itu. Dan Allah itu bukanlah berupa arad atau sifat yang berdiri atau menyatu pada benda yang membutuhkan zat seperti warna. Jadi Allah enggak membutuhkan warna. Kemudian zat Allah itu tidaklah berkedudukan pada jihad, pada arah yang 8. Mana arah 8? Di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di dalam, di luar. Allah terbebas dari itu. Jadi enggak ada istilah Allah di atas, enggak. Allah di bawah, enggak berlaku. Jadi arah ini buat Allah enggak berlaku. Kalau bagi makhluk berlaku kita. Kita sekarang di dalam masjid. Nanti kalau sudah selesai di luar masjid. Ya kan? Jadi selalu kita. Nah, saya di belakang bangku. Gitu. Itu selalu, kalau makhluk itu selalu ada pada arah yang 8. Kalau Allah tidak berkaitan dengan arah. Lalu di mana? Ya udah nggak dipikirin di mananya. Nggak berlaku pertanyaan bagi Allah di mana, seperti apa, itu terus kaifa, itu nggak berlaku bagi Allah. Ya, itu pertanyaan hanya buat makhluk. Di mana? Oh di sana. Oh, berarti membutuhkan tempat. Ya kan? Itu makhluk. Allah enggak. Bagaimana? Oh berarti membutuhkan keadaan. Keadaannya bagaimana? Bagi Allah enggak berlaku pertanyaan itu. Ya. Ya. Dan Allah tidaklah berkaitan dengan masa. Enggak berkaitan dengan waktu. Enggak ada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Bagi Allah enggak. Kalau kita iya. Yang sudah lewat berlalu. Terus yang kita hadapi sekarang. Kemudian yang akan datang. Bagi Allah enggak. Jadi Allah itu pokoknya berbeda semuanya dengan makhluk, dengan kita. Gitu. Ya. Kemudian zat Allah tidaklah berkaitan dengan gerak dan diam. Kalau makhluk, kalau enggak gerak, diam. Kalau enggak diam, gerak. Ya kan? Gitu. Kalau enggak gerak, berarti diam. Kalau enggak diam, berarti gerak. Makhluk, Allah tidak. Gitu. Ini yang berkaitan dengan zatnya.
Zat Allah itu tidaklah berkaitan dengan jarak seperti di sana, di sini, jauh, dekat, nggak ada. Itu bagi makhluk, ya, bagi makhluk. Bagi makhluk, pondok kopi dekat atau jauh? Ya kan? Arab Saudi jauh. Bagi kita yang di sini, bagi orang Arab Saudi dekat. Pondok kopi jauh. Itu bagi makhluk, bagi Allah nggak ada. Gitu. Jadi bagi zat Allah itu nggak ada hubungannya dengan jauh dekat, nggak ada hubungannya dengan arah, nggak ada hubungannya dengan seperti nggak ada. Gitu. Ya bagaimana? Beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah dan tidak membayangkan seperti apa itu Allah. Gitu. Karena kalau seperti nanti jatuhnya ke makhluk. Ya kan? Nah, seperti inilah. Ini itu apa? Seperti itulah. Itu apa? Ya makhluk-makhluk semua. Dan Allah kan bukan makhluk. Maka laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jadi kalau habis wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Wahdahu keesaannya la syarikalahu dan tidak ada sekutu bagiannya. Enggak ada. Yang menyamai enggak ada. Ya. Terus sifat Allah. Sifat Allah berdiri menyatu dengan zatnya yang qadim, yang azali. Jadi tidak ada istilah zatnya tidak didahului oleh sifatnya. Jadi nggak ada sifat itu Allah dengan sifatnya ya udah menyatu pada zatnya. Kalau kita sifat kita itu tidak menyatu atau bisa datang belakangan. Kita punya sifat dermawan. Apakah kita dari lahir langsung dermawan? Ya, enggak, nyusul. Kita sekarang punya pengetahuan. Apakah lahir procot langsung punya pengetahuan? Lah enggak. Jadi sifat itu kalau bagi makhluk enggak menyatu. Ya kan? Nah, nanti juga lepas. Gitu. Tapi bagi Allah sifatnya itu menyatu dengan zatnya. Gitu. Ya. Ini apa namanya? Belajar tauhid itu memang harus mikir, makanya disebut ilmu kalam. Ya. Kemudian kita persingkat, Allah juga tidak sama dengan makhluk dalam af'alnya. Apa itu af'al? Perbuatan. Apa yang diciptakan? Allah menciptakan bumi. Ini bedanya nih. Bedanya. Kalau af'al Allah, Allah tidak mengambil manfaat dari ciptaannya. Tapi kalau manusia, kalau makhluk, dia berbuat, maka dia ada hubungannya dengan ciptaannya. Tergantung, bahkan mengharap. Misalnya ada seorang, dia membuat buku. Dia mengambil manfaat dari buku itu. Ya toh? Tapi kalau Allah menciptakan dunia, Allah nggak membutuhkan dunia. Jadi Allah itu tidak mengambil manfaat dari apa yang diciptakan. Kalau makhluk mengambil manfaat dari apa yang dia ciptakan. Orang bikin nuklir. Nah, dia bikin nuklir itu, bisa bikin nuklir. Oh, itu dibayar mahal. Ya kan?
Jadi dia mengambil manfaat dari apa? Dari ciptaannya. Gitu. Buat apa saja mesti manusia itu ada yang diambil dari manfaat dia nyiptain itu. Gitu. Tapi kalau Allah enggak butuh. Allah nyiptain manusia, Allah enggak butuh manusia. Gitu. Bahkan Allah memerintahkan kita ibadah, Allah enggak butuh ibadah kita. Seandainya orang sedunia itu semuanya nggak ada yang menyembah Allah, Allah tetap Allah, nggak turun derajatnya, nggak ngaruh, gitu. Gitu. Begitu juga orang sedunia semuanya tunduk sujud kepada Allah, juga nggak menambah apa itu kekuasaan Allah, enggak ada ngaruhnya. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah, Allah enggak ngambil manfaat dari ciptaannya. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk membuat sesuatu, dia mengambil manfaat dari apa yang dia bikin. Ya. Jadi Allah tadi mukhalafatul hawadis artinya Allah itu berbeda dengan makhluk, zatnya, sifatnya, af'alnya. Gitu. Makhluk punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat kasih sayang. Tapi sama enggak sifat kasih sayang Allah dengan makhluk? Ya seapa kita. Kalau Allah bilang Ar-Rahman, ya, Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman Allah itu menyeluruh kepada seluruh makhluknya. Termasuk orang kafir pun dikasih sama Allah. Gitu. Dari sifat Rahman Allah. Gitu. Nah, kalau manusia kalau dia punya sifat ngasih, ya yang dikasih paling hanya yang disukain, terus ngasihnya juga seberapa, gitu kan? Kalau Allah nggak kebatas, sampai Rahman Allah itu anak ayam, ketika dia punya anak yang kecil tuh, jadi induknya ketika dia punya anak, anaknya diganggu, ya kan? Anaknya diganggu, induknya marah, ya kan? Nah, itu bagian daripada sifat Rahman Allah, sehingga dia ada rasa sayang kepada anaknya. Padahal dia punya akal apa enggak? Binatang? Enggak. Tapi kalau dia punya anak, gitu kan, yang masih kecil, lah jangan coba-coba diganggu. Diapain? Kabruk kita. Ya kan? Nekat dia. Nggak peduli itu yang ganggu itu pejabat kek, ustadz kek, dikabruk aja udah. Ya. Gitu. Nah, itu dari mana itu sifat itu? Dari sifat rahmannya Allah. Nah, ya kalau makhluk kan nggak begitu. Ya kan? Jadi sama-sama ada kasih, ya, tapi kasihnya Allah berbeda dengan kasihnya makhluk. Gitu. Ya. Ya, nyampe di situ. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Allah tidak menempati tempat, jadi Iya.